Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Bapak semuanya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Ya, apa kabar semuanya? Sehat, Bi. Sehat, alhamdulillah. Semuanya sehat ya. Ya, untuk hari ini materi kita masih berbicara tentang, masih mengulas tentang atletik, namun untuk materinya yaitu tentang lempar cakram. Ya, minggu lalu kita sudah bahas bersama, belajar bersama, yaitu tentang lari jarak pendek atau sprint ya. Ada tugas yang belum dikumpulkan? Oke, nanti akan Bapak cek ya di akhir sesi nanti, karena batas waktu yang sudah kita sepakati sebelum pembelajaran di minggu yang akan datang. Oke, ya, untuk minggu ini pertemuan kita tentang atletik, namun materi barunya yaitu adalah lempar cakram. Bapak yakin semuanya kalian sudah familiar ya, kenal dengan materi atletik ini dan sudah pernah berlatih dan belajar di SMP dulu sebelumnya. Ya. Untuk pertemuan hari ini, sebelumnya Bapak perlu sampaikan terlebih dahulu indikator dari pembelajaran kita hari ini. Yang pertama adalah menganalisis gerakan awalan dari lempar cakram, kemudian menganalisis cara melempar cakram, ya. Kemudian menganalisis gerakan lanjutan melempar cakram, kemudian yang terakhir yaitu menganalisis gerakan mendarat atau gerakan akhir ketika melakukan lempar cakram. Ya. Kita akan analisa satu persatu dari indikator yang Bapak sebutkan tadi. Namun sebelumnya kita harus tahu terlebih dahulu sejarah singkat dari lempar cakram. Ada beberapa sumber yang Bapak dapati bahwa lempar cakram ini juga termasuk salah satu cabang dari atletik, yaitu atletik lempar, yaitu khususnya lempar cakram. Ini dari sumber yang Bapak dapati sudah ada sejak 708 sebelum Masehi. Jadi sudah lama gitu ya. Karena memang ini termasuk salah satu cabang olahraga atletik tertua gitu. Ya. Kemudian dari sejarah yang lainnya, awal cakram yang digunakan adalah dari batu ini. Batu dibentuk ya, dimodifikasi sehingga berbentuk cakram. Namun saat ini sudah tidak ada lagi, sudah berkembang dan modifikasinya makin maju, yaitu menggunakan bahan kayu berkualitas baik, kemudian dicor atau ditempa dengan perunggu, dikelilingi perunggu, sehingga para pelempar cakram ketika melakukan lemparan cakram ini juga akan dapat dilakukan dengan maksimal. Ya. Kemudian dari sumber sejarah yang lainnya, dari teknik lempar cakram ini
gerakan tekniknya itu meniru gerakan nelayan ketika melempar jaring. Coba lihat ketika, coba kita lihat sama-sama atau yang kita ketahui bersama bahwa ketika nelayan melempar jaring kan pastinya akan diulang-ulang. Akan diulang-ulang agar apa? Agar nantinya lemparan jaring itu maksimal jauh ditempuh dan juga berkembang dengan baik jaringnya. Artinya ya akan mendapatkan hasil dengan baik. Ya begini juga dengan lempar cakram. Targetnya hanya satu, yaitu makin kuat lemparannya dengan menggunakan teknik yang benar, juga akan makin jauh tempuh lempar cakram yang dicapai. Otomatis makin jauh akan makin baik. Pastinya makin baik dengan menggunakan teknik yang benar. Ya, kita akan masuk ke teknik langsung saja ya, mempersingkat waktu. Ya, sebelum kita ke teknik melempar, kita harus terlebih dahulu memahami teknik cara memegang cakram. Nah, ini karena benar kita cara memegang cakramnya, pastinya kita akan benar melakukan teknik lemparan cakramnya. Karena pelaku pelempar cakram ini juga pastinya memiliki struktur tangan yang berbeda-beda. Ada yang panjang, lebar, kemudian ada yang kecil, pendek, ya, atau ada yang di tengah-tengah yang sedang-sedang saja. Mungkin nanti kalian bisa saja coba dari keterangan Bapak sampaikan, kalian bisa melihat dari kemampuan kalian sendiri. Ya, untuk yang pertama, maka kita harus mampu menyesuaikan lebar tangan dan panjang jari-jari kita. Ya. Yang pertama, bagi yang tangannya cukup lebar, bagaimana cara memegang cakram? Bagi yang tangannya cukup lebar, cara memegang cakram dengan meletakkan tepi cakram pada lekuk pertama dari jari-jari. Agar apa? Agar tidak lepas. Sehingga ya cengkraman cakramnya lebih kuat, ya lebih kokoh, sehingga pastinya nanti ketika melakukan lemparan juga akan lebih kuat dan lebih jauh. Maka jari-jarinya sedikit renggang dengan jarak yang sama antara jari satu dengan jari lainnya. Sehingga tepi dari cakram tersebut mampu dijangkau dengan baik, sehingga cengkraman pegangan cakram juga akan dipegang dengan baik, otomatis lemparannya juga akan lebih baik. Ya. Kemudian tengah cakram atau cakram melekat pada telapak tangan, tepat pada titik berat cakram atau sedikit di belakangnya. Makin panjang jari-jarinya, maka makin mudah memegang cakram dan cakram dapat dipegang dengan erat. Ini untuk yang cara pertama. Cara kedua, ya biar lebih cepat. Cara yang kedua, bagi yang memiliki tangan yang lebar adalah cara yang kedua. Ini bagi yang memiliki tangan lebar. Jadi bagaimana cara pegangnya? Yang pertama, posisi jari-jari sama dengan cara yang pertama. Ya, lihat tadi posisi jari-jarinya direnggangkan ya antara satu jari dengan jari yang lainnya ya. Kemudian hanya letak tepi cakram lebih ke ujung jari-jari karena jari-jarinya pendek, nggak pas dilekukan jari. Dengan sendirinya pegangan pada cakram tidak terlalu erat. Telapak tangan berarti berada di tengah-tengah cakram. Ini yang ketiga. Sekarang kita menginjak ke cara melakukan, jadi tahapan teknik melakukan lemparan cakram, ya nanti Bapak akan jelaskan tahapan teknik melakukan lemparan. Yang pertama adalah awalan. Awalan ini sangat menentukan jarak dan keberhasilan melempar. Ini juga perlu diperhatikan benar. Mengambil posisi yang baik, ya. Sebelumnya mohon maaf, ini adalah melempar cakram dengan cara menyamping.
Ada dua, menyamping dan membelakangi. Nah, kita belajar saat ini menyamping. Ya. Sebelumnya, Bapak perlu jelaskan, menyamping apa adanya, sebenarnya tekniknya sama, tapi ada perbedaan sedikit. Kalau menyamping, jangkauan target arah poin atau tempat lemparan cakram bisa kita lihat. Kalau membelakangi tidak bisa. Ya, kalau membelakangi, kelebihannya juga ada. Membelakangi maka lemparannya lebih kuat karena dia melakukan awalannya lebih maksimal. Bagaimana maksimalnya? Nah, ini Bapak akan jelaskan dulu. Untuk cara melakukan awalan untuk lemparan samping, cara samping yang pertama adalah mengambil posisi yang baik pastinya posisi di track atau di lokasi yang sudah ditentukan atau di lapangan yang sudah ditentukan. Berdiri menyamping, arah lemparan, kaki direnggangkan selebar badan agar apa? Agar kokoh, tidak goyang dan agar maksimal. Kemudian sedikit ditekuk, ya. Kemudian agak kendor. Kendor artinya jangan kaku, relax, gitu ya. Kemudian berat badannya ditumpukan pada kedua kaki. Coba ya, karena ini kita nggak bisa praktek langsung ya. Kalian bayangkan masing-masing. Nanti di tugas akhirnya Bapak minta kalian akan membuat gerakan, difoto, kemudian dimasukkan ke deskripsi soal yang kalian jawab. Kemudian yang kedua, pusatkan perhatian untuk melakukan awalan agar mantap. Nah ini, agar mantap. Cakram diayun. Cakram itu diayun-ayunkan. Nah ini tadi, kenapa dari awal sejarah tadi dikatakan bahwa lempar cakram itu diambil sedikit teknik dari nelayan melempar jaring dia. Karena dia diayun-ayunkan, diulang. Jadi kemudian cakram diayun-ayunkan ke samping kanan, belakang, lalu ke kiri. Gerakan ini diulang 2-3 kali. Nah, disinilah sebenarnya tolakan awalnya kita mampu melakukan lemparan dengan jauh. Gitu. Ya, jadi ancang-ancangnya lebih kuat. Ya. Maka setelah gerakan ini diulang-ulang 2-3 kali, dilanjutkan dengan awalan berputar. Ya, ini di teknik cara melakukan awalan. Nah ini perlu Bapak jelaskan lebih detail lagi. Jadi lengan yang memegang cakram diayun-ayunkan atau diayunkan ke samping kanan, belakang, kemudian diikuti oleh gerakan memutar badan ke kanan. Ya. Kemudian lengan kiri juga mengikuti gerakan ke kanan, begitu bergantian. Sedikit ditekuk ke muka dada, kaki kanan sedikit ditekuk, dan berat badan sebagian besar berada pada kaki kanan. Tuh. Agar apa? Kaki kanan fungsinya untuk menopang berat badan tadi, untuk melakukan ancang-ancang. Kemudian kaki kiri untuk sebagai pengimbang. Ya, pengimbang bagaimana caranya? Kaki kiri mengikuti gerakan dengan tumit agak terangkat. Ini mengimbangi, biar nggak roboh. Kemudian cakram diayun ke samping kiri, diikuti oleh badan ke kiri, dengan tangan kiri dibawa ke kiri juga, berat badan dipindahkan ke kaki kiri, kemudian kaki kanan kendor dan tumit sedikit terangkat. Gantian ya, tadi kanan, sekarang kiri. Kemudian selanjutnya gerakan ayunan cakram ke samping kanan, belakang diulangi lagi seperti latihan yang di atas. Diulang-ulang. Kita masuk ke teknik yang kedua, tadi teknik awalannya. Teknik yang kedua yaitu ayunan lengan saat melempar. Nah, teknik awalan, kemudian yang kedua adalah teknik ayunan lengan saat melempar. Ini juga teknik yang sangat menentukan jarak lempar atau keberhasilan melempar. Atau kalau tidak melakukan dengan baik, maka bisa sanksi diskualifikasi atau diulang. Ayunan lengan saat melempar, kaki kanan ditolakkan untuk mengangkat panggul dari posisi rendah di atas kaki kanan. Ya, kemudian didorong ke depan atas. Ya, nggak perlu Bapak jelaskan detail. Kalian bisa baca ulang dari file yang Bapak kirim di Psikologi. Ya. Kemudian setelah kaki kanan ditolakkan, berat badan dipindahkan dari kaki kanan ke kiri.
Setelah badan menghadap lemparan penuh, dengan waktu yang tepat, cakram dilemparkan ke arah depan atas. Kenapa nggak boleh lurus? Kalau lurus pastinya jangkauan lemparannya pasti lebih dekat. Ya. Kalau ke arah depan atas, pastinya jangkauan lemparnya akan lebih jauh. Tuh, itu ayunan lengan saat melempar. Ya. Yang kedua tadi ya. Kemudian yang tahapannya lepas cakram setinggi dagu dengan sudut lemparan kira-kira 90 derajat. Nah, kemudian cakram dilepas, ya, cakramnya terlepas dari pegangan dengan berputar menurut putaran jarum jam. Coba arah putaran jarum jam kemana kira-kira? Harus dipahami. Putaran cakram terjadi karena tekanan dari jari telunjuk. Dari jari telunjuk yang mencengkram cakram ketika melakukan awalan. Kalau cakram yang terlepas sebelum melewati bahu, akan menjadi lemparan yang gagal. Ya. Ataupun lemparannya tidak akan jauh. Juga tidak masuk daerah lemparan, otomatis batal ataupun diskualifikasi. Ya. Kemudian bagaimana lepasnya cakram? Lepasnya cakram diikuti dengan badan yang condong ke depan. Badan yang condong ke depan, pandangan mengikuti jalan lepasnya cakram. Ya. Gerakan terakhir, nah ini gerakan akhir ketika setelah melakukan awalan, kemudian ayunan lengan, kemudian yang terakhir adalah gerakan akhir. Ini juga sangat menentukan keberhasilan dalam teknik melakukan lempar cakram. Di sini memang Bapak lampirkan keterangannya lebih lengkap karena secara teknik ini harus jelas, kalian baca nanti, tidak bisa dibuatkan poin-poinnya. Ya, jadi setelah cakram lepas, kaki kanan harus segera dipindahkan ke muka dengan sedikit ditekuk. Agar apa? Ya, agar mampu menahan, agar badan yang condong ke muka tidak terlanjur terdorong keluar lingkaran. Kalau keluar lingkaran berarti batal. Batal atau diskualifikasi. Kemudian kaki kirinya dipindahkan ke belakang dan pandangan mata mengikuti jatuhnya cakram. Jadi kaki kiri dipindahkan ke belakang, kaki kanan ke depan. Artinya tumpuan berat badan ketika melakukan lempar cakram pada kaki kanan, kaki kiri sebagai pengimbang agar tidak jatuh keluar lapangan yang sudah ditentukan untuk lempar cakram. Iya, ada beberapa hal yang harus dihindari dalam melempar cakram. Ini harus jadi perhatian bagi siswa ketika akan melakukan lemparan cakram. Ada beberapa hal yang perlu dihindari. Yang pertama, jatuh ke belakang pada awal putaran. Nah, ini nggak boleh. Jadi tahapan tekniknya tidak tepat sehingga jatuh ke belakang pada awal putaran. Artinya gagal ya, atau diskualifikasi. Kemudian yang kedua yang perlu dihindari, berputar di tempat. Berputarnya seperti gangsing gitu ya. Berputar di tempat. Ada teknik membelakangi memang harus berputar, namun ada tekniknya yang tidak sesuai kalau dia berputar seperti gangsing. Ya. Kemudian yang ketiga yang harus dihindari adalah membungkukkan badan ke depan atau dipatahkan pada pinggang. Artinya pinggang ini menjadi tumpuan berat badan ini bukan pada kaki jadinya ya. Karena apa? Badan dibungkukkan ke depan seperti patah gitu, bukan punggungnya tidak lurus gitu ya. Jadi punggungnya tidak bertopang di atas kaki kanan dan kiri. Nah, ini. Kemudian melompat tinggi di udara, enggak, karena nggak ada tekniknya. Tekniknya tidak melompat di udara. Kemudian terlalu tegang di kaki, harusnya rileks, santai. Namun mengikuti teknik. Kemudian penempatan kaki yang selalu sudah dalam hubungan dengan garis lemparan.
jadi kena garis, nggak boleh. Kemudian membawa berat badan pas kaki depan membiarkan jatuh. Ini juga yang harus dihindari. Kemudian yang terakhir, mendahului lemparan dengan lengan. Ini termasuk kalau ketika di tekniknya ini termasuk mematahkan atau membengkokkan di pinggang dan membungkukkan badan ke depan atau terlalu ke kiri. Jadi mendahului lemparan dengan lengan. Tuh. Kemudian selanjutnya ada hal-hal yang harus diutamakan. Tadi ada hal-hal yang harus dihindari. Ini ada hal-hal yang harus diutamakan, dilakukan. Berputar dengan baik. Ya, berputar dengan baik ketika putaran dari kaki kiri pindah ke belakang, kaki kanan ke depan, ini harus dilakukan dengan baik. Jangan tersandung. Tersandung artinya terjegal kaki kanan dengan kaki kiri sehingga jatuh, otomatis lemparan cakramnya juga tidak maksimal, bahkan jatuh dekat dengan lapangan lempar gitu ya. Harus hati-hati, maka harus berputar dengan baik. Kemudian mendorong cakram melewati lingkaran, harus keluar lingkaran, nggak boleh jatuh dalam lingkaran. Mendorong cakram melewati lingkaran. Kemudian yang ketiga, mendapatkan putaran yang besar antara badan bagian atas dan bawah. Agar apa? Agar maksimal lemparannya. Maksimal lemparannya lebih jauh sehingga mampu dilakukan dengan baik. Kemudian mendarat pada jari-jari kaki kanan dan putarlah secara aktif di atas jari-jari tersebut. Yang menjadi poros ketika berputar, jadi mendarat pada kaki jari-jari kanan tersebut ketika berputar, ketika melakukan putaran, ketika melakukan teknik awalan sampai dengan akhir, maka ketika setelah cakram lepas, maka kaki mendarat pada jari-jari kaki kanan. Ya. Biar apa? Biar tidak goyang. Kemudian mendarat dengan kaki kanan di titik pusat lingkaran dan kaki kiri ke kiri dari garis lemparan. Ya, kaki kiri seperti Bapak sampaikan tadi sebagai pengimbang, kaki kanan ke depan, mata memandang ke arah jatuhnya cakram dan target poin atau tempat yang dijangkau. Mungkin itu saja dari tekniknya dan hal-hal yang diutamakan dan dihindari. Ada beberapa hal yang perlu Bapak sampaikan terlebih dahulu, yaitu alat seperti yang Bapak sampaikan sudah tadi. Kemudian sektor lapangannya ya, sektor lapangannya melempar berdiameter 2,50 meter. Ya, bahannya yang resmi terbuat dari metal atau baja, kemudian permukaan lantai tempat melempar harus datar tidak licin. Ya, ini karena akan membahayakan pelempar cakram. Bentuk lapangan seperti huruf C dengan diameter 7 meter, ya, mulutnya 3,3 meter, sektor lemparan dibatasi oleh garis berbentuk sudut 40 derajat di pusat lingkaran. Nah, kalau keluar dari sudut bagaimana? Pastinya gagal lemparannya. Makanya lakukan dengan teknik benar, maka pasti lemparannya juga akan didapati ke arah yang diinginkan. Standar prestasi yang harus bisa dilakukan, oleh peserta lempar. Yang pertama, putra. Kalau putra itu kan berat cakramnya 1 kilo, 1,5 sampai dengan 2 kilo. Sesuai umur, sesuai usia ya. Jangkauan yang cukup itu bisa 10 meter. Yang baik itu 15 meter. Yang sangat baik itu 20 meter. Untuk putra. Kalau yang putri, berat cakram itu 1 kilo. Ya, sesuai usia. Kemudian kalau jangkauan cukup itu 10 meter, baik itu 14 meter, sangat baik itu 18 meter. Sesuai usia, maka berat cakramnya pun disesuaikan. Ya. Ini standar prestasi. Bagaimana kalau ada nanti siswa kita yang mampu melakukan lebih dari standar yang ditentukan? Nah, pastinya lebih bagus. Dan bisa ada kesempatan untuk mengikuti lomba-lomba atletik yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan ataukah dari
sekolah-sekolah swasta. Ya. Evaluasi untuk tugas hanya satu pertanyaan, nanti dijawab, ya. Jadi jelaskan cara memegang cakram untuk tangan yang cukup lebar. Nah, bagaimana cara memegang? Tadi ada 3 cara memegang: yang pendek jarinya, yang lebar tangannya, yang panjang jarinya, yang lebar tangannya. Ini juga ada cara-cara berbeda untuk cara memegang cakram. Ya, jadi dijelaskan. Di nomor 2 nanti kalian tampilkan foto hasil prakteknya di rumah. Misalkan ketika gerakan awal foto dapat fotonya, kemudian dimasukkan ke file yang kalian buat deskripsi dari jawaban nomor 1 tadi. Nomor 2 buat misalkan foto gerakan awalan. Kemudian setelah itu nomor 2 gerakan lanjutan, kemudian nomor 3 gerakan akhir, seperti itu. Jadi ada 3 foto. Nah, dijelaskan singkat dari foto tersebut pun nggak apa-apa. Nah, nanti yang ketika pengambilan foto bagaimana bisa kalian lakukan di rumah, seperti itu. Difoto oleh keluarga inti. Nah, kemudian tugasnya dikumpulkan ke psikologi aja, ya. Boleh soft copy, boleh foto, ya, biar nggak berat datanya. Kemudian dengan menuliskan identitas dengan lengkap. Paling lama sebelum 18 Agustus, sebelum pertemuan kita minggu depan. Ya, sebelum kita tutup ada pertanyaan? Anak-anak Bapak ada yang mau bertanya? Cukup jelas? Ya, Rizky Anwar ada pertanyaan? Ya. Ada pertanyaan? Nggak ada, Bi. Nggak ada, oke. Bi anggap semuanya jelas. Bisa dibaca ulang dari file soft copy yang Bapak kirim lewat psikologinya. Dan juga ada kuisnya, ya. Bisa dibaca. Kemudian ada juga video tutorialnya untuk cara pelaksanaan lempar cakram dari berbagai sumber yang Bapak ambil. Jadi semoga berguna pembelajaran kita hari ini dan bermanfaat untuk kita semuanya. Mari kita tutup membaca alhamdulillah. Oke, mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.